Mari kita berikan segala pujian, kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Nah, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya, puji Tuhan. Shalom saudara. Haleluya, kita ada di bulan Agustus, saudara, bulan yang dikenal, yang kita tahu di Indonesia sebagai bulan kita merayakan kemerdekaan. Puji Tuhan. Nah, saudara, pagi ini saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang Kristus memerdekakan kita. Di dunia ini kita akan menerima tawaran kemerdekaan dari kebenaran atau dari pekerjaan. Si iblis juga ingin menawarkan kemerdekaan, saudara. Tapi ketika kita mengenal kemerdekaan dalam Kristus, maka kita melihat sungguh itu adalah kemerdekaan yang bukan hanya nyata, bukan hanya ajaib, bukan hanya indah dan mulia, tapi kemerdekaan yang terjadi bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh pekerjaan Roh Allah di dalam Kristus Yesus. Yang percaya sorakan amin, haleluya. Puji Tuhan, saya boleh bersama-sama kembali saudara. 10 hari lebih saya bersama dengan Ibu Gembala. Ini perjalanan baru bulan ini ya. Sudah cukup panjang saudara, dari akhir bulan lalu ke Malaysia, lalu kemudian ke Ambon, lalu balik ke Singapura, lalu ke Jakarta, dan tadi malam tiba kembali di kota Pekanbaru. Saya sampai di Jakarta, tiba-tiba saya ditelepon oleh Ketua DPRD Ambon, saudara. Dia cuma mau sampaikan kepada saya, terima kasih untuk pelayanannya. Ya, seorang anak Tuhan yang dipakai Tuhan kemudian menjadi wagub, saudara, wakil gubernur Ambon. Dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, di mana Injil diberitakan, di situ kehidupan sedang dibagikan. Yang percaya katakan amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara, dunia menawarkan kemerdekaan, dan kalau kita perhatikan definisi dari merdeka dalam bahasa Indonesia di kamus, definisinya adalah tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa, dapat berbuat sekehendak hatinya. Saudara, ini kalau kita anak-anak Tuhan sebagai manusia dan kita tidak mengenal fondasi kebenaran, maka kamus bisa menjadi acuan. Dan kalau kamus menjadi acuan, mengerikan saudara. Tidak terikat. Artinya apa? No commitment. Artinya kan no commitment begitu toh. Tidak terikat. Sudah bisa bayangkan. Dan ini yang sedang terjadi. Ya, di dunia yang disebut maju modern sana, hubungan tidak ada komitmen. Alias kumpul kebo. Sudah bisa dibayangkan bagaimana yang terjadi dengan kehidupan tanpa komitmen, saudara. Ya, jadi katanya tidak terikat, tidak bergantung kepada orang. Wow, ini yang sedang terjadi di mana anak-anak muda di negara yang disebut maju. Makanya saya berdoa saudara, jangan sampai Indonesia maju tapi sama dengan negara-negara maju yang lainnya. Kita mesti jadi negara maju yang cinta Tuhan, yang berdasarkan kebenaran di dalam firman Tuhan. Ya, negara yang disebut maju sana saudara, anak-anak tunggu kapan umur 17. Begitu mereka 17, mereka senangnya luar biasa. Dan yang ngerinya lagi, bapaknya juga senang. Kenapa? Karena anaknya bakal pergi. Bapaknya setuju atau nggak setuju, anaknya mau pergi. Bapaknya nggak bisa halangi dia untuk pergi, saudara. Saya pikir uangnya dari mana? Inilah negara maju, pemerintah sediakan uang. Jadi dia nggak peduli mau bapaknya nggak setuju, pemerintah sediakan dia uang. Apakah ini kemerdekaan yang kita maksud? Katanya apa tadi? Tidak bergantung kepada orang.
berarti nggak bergantung kepada orang tua. Hubungan orang tua dan anak jadi rapuh sekali, saudara. Lalu dapat berbuat sekehendak hatinya. Bukankah ini yang terjadi di Jakarta tahun 98? Saya masih ingat, saudara, saya ke Jakarta, saya ke rumah mertua saya di Pluit. Di depan rumah mertua saya ada tank. Daerah itu dijaga, saudara. Lalu kami setelah kejadian itu, saya keliling Pluit, saudara, mengerikan, saudara. Lalu saya pergi mulai ke Jakarta, ke daerah pusat, mengerikan. Belum lagi berita-berita yang lainnya. Apakah ini yang kita maksud merdeka? Saudara, tanpa dasar kebenaran yang benar-benar. Bayangin benar-benar. Maka semuanya menjadi hancur, saudara. Nah, mari kita lihat, saudara. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Mari semua yang mau mengalami kemerdekaan yang sejati katakan amin. Baca bersama-sama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, di dalam Kristus ditawarkan kemerdekaan. Kalau saudara tidak mengalaminya, maka jangan-jangan engkau belum di dalam Kristus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah manusia mampu memerdekakan dirinya? Apakah manusia bisa memerdekakan dirinya? Saudara, kita lihat contoh ketika kalau bukan Tuhan yang membuat para budak-budak di Mesir itu merdeka, gak mungkin. Semua manusia di luar Kristus, minta maaf saya mesti kasih tahu kebenarannya, hidup dalam perbudakan. Tapi ketika kita masuk dalam Kristus, kita diberikan kemerdekaan. Haleluya. Nah, tetapi sayangnya orang seringkali tidak mengerti di dalam Kristus. Maka mereka pikir Kristus ini hanya tentang seperti Kristen agama. Ini boleh, itu nggak boleh, ini boleh, itu nggak boleh. Nggak ada gunanya mengikuti yang nggak boleh sebenarnya di dalam hati pingin. Sebab Alkitab mengajarkan kita, saudara, dosa itu bukan hanya karena kelakuan, dosa itu karena keinginan. Saya nggak yakin ibu-ibu di sini bahagia. Suaminya gak pernah selingkuh, tapi di hatinya pingin banget. Kira-kira ibu-ibu bahagia gak? Dia gak pernah selingkuh, tapi dalam hatinya saudara ternyata begitu dipasang printer keluar. Pingin selingkuh sama siapa, di mana, bagaimana. Wah, mengerikan, saudara. Saudara gak akan bahagia punya tetangga yang gak pernah maling, tapi ketahuan buku hariannya. Rupanya sering kali dia udah ngintip rumah saudara, dia sudah berencana mau mencuri rumah saudara. Dia gak pernah mencuri, tapi di hatinya pengen mencuri terus. Saudara rasa tenang gak? Enggak. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, tidak seorang pun manusia mampu memerdekakan dirinya. Kemerdekaan itu bukan tentang perbuatan semata-mata, tapi di dalam sikap hati kita. Nah, mari kita lihat, saudara. Seorang yang menemukan kebenaran yang sejati, yang lepas dari roh agamawi. Katakan lepas dari roh agamawi. Menemukan kebenaran yang sejati. Saudara, dia dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi di tengah dia dipakai luar biasa, dia menemukan fakta nyata tentang manusia. Ada apa dengan manusia? Roma 7 ayat 15 berkata begini, saudara. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Setelah dia mengenal Kristus, dia hidup di dalam Kristus,
Dia mengalami perjalanan hidup yang spektakuler dalam penderitaan, spektakuler dalam kemuliaan. Dia menemukan ada hukum ini di dalam dirinya manusia. Aku ingin berbuat yang baik. Di dalam ayat yang ke-21 dia katakan. Yang jahat itu ada padaku. Ini kebenaran yang dia temukan, saudara. Dalam ayat 24. Bahkan dia berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia berkata ini tubuh maut. Manusia celaka. Ini bukan omongan sebelum dia kenal Tuhan. Sesudah dia kenal Tuhan, dia temukan fakta. Pada saat dia masih hidup dalam kehidupan agamawi, dia merasa soleh, dia nggak menemukan ini. Dia nggak menemukan ini. Orang-orang yang merasa soleh dengan kemampuan dirinya, Pengkhotbah 7 berkata, saudara, ada orang yang menjadi binasa karena kesalehannya. Oh saudara, saya menemukan dalam hidup saya, di dalam penginjilan pelayanan, lebih gampang memenangkan orang yang begitu sadar, begitu jahat, berdosa, najis di hadapan Tuhan, daripada orang yang merasa hidupnya baik-baik saja. Tapi pagi ini saudara, mari kita temukan solusinya. Kok gak ada yang suka cita di sini saudara? Mari kita temukan solusinya. Di dalam ayat 25, di dalam Roma pasal yang ke-7 juga. Syukur kepada Allah. Nah, ini Allah yang mana saudara? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Oleh siapa? Yesus Kristus. Saudara, di sepanjang perjalanan di Singapura, saya makan, jalan bersama dengan istri seorang mantan Kapolda. Dan istri saya tentunya. Dia tanya saya, Pak, saya menemukan di rumah saya kejadian yang mengerikan, Pak. AC nyala sendiri, pintu terbuka sendiri. Singkat cerita saya bilang kepada dia, Ibu, iblis hanya tunduk kepada satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah saya doakan dia. Saudara, mari Paulus menemukan ini, apa yang dia syukuri. Nah, di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita, saya nggak mengerti kenapa kok ada kekurangan. Yaitu, di dalam bahasa Inggrisnya lebih lengkap saudara. Makanya kita mesti meneliti agak lebih cermat supaya kita menemukan apa yang disyukuri oleh Paulus. Dia tidak mensyukuri bagaimana pelayanannya yang hebat. Dia tidak mensyukuri bagaimana kemenangannya ketika dia keluar dari penjara oleh kuasa Tuhan. Tapi yang dia syukuri adalah begini. Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ. Jadi bersyukur kepada Tuhan yang sudah melepaskan aku, membebaskan aku melalui Yesus Kristus Tuhan kita. So then I myself, jadi saya, diriku, di dalam pikiranku, am a slave, aku adalah budak to God's law. Aku adalah budak hukum Tuhan. Tadinya dia budak hukum Taurat, saudara.
But in my sinful nature, di dalam manusia berdosaku, natur dosaku, a slave to the law of sin. Aku adalah budak dari hukum dosa. Jadi dia dilepaskan dari kedua perbudakan ini. Baik itu perbudakan yang namanya hukum Tuhan, maupun juga perbudakan daripada hukum dosa. Saudara, mari kita temukan. Lalu seperti apa Tuhan memberi kemerdekaan? Caranya bagaimana? Nah, kita lanjutkan di dalam Roma 8. Saudara harus tahu Alkitab itu tadinya tidak ada ayat-ayat ya. Pasal-pasal itu enggak ada. Semua menjadi satu buku seperti catatan harian begitu. Ini dibuat, ditulis ya supaya mempermudah kita menemukannya. Nah, di dalam ayat yang pertama Roma 8, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, jangan kita itu sering tuduh Tuhan. Aku lagi dihukum Tuhan, aku lagi dihukum Tuhan. Penghukuman itu tunggu ada penghakiman. Ya dong. Hakim pun tidak boleh memutuskan tanpa ada penuntutan. Hakim tidak bisa memutuskan tanpa ada proses. Pada saat kita di dalam dunia, ketika kita bertobat terima Yesus, kita dipindahkan dari alam penghukuman kepada alam kemerdekaan. Haleluya. Ya. Orang yang di luar Kristus, dia berada di dalam penghukuman. Tapi orang yang di luar Kristus, orang yang di luar Kristus dia ada dalam penghukuman, tapi orang di dalam Kristus tidak lagi ada penghukuman. Jadi saudara jangan tuduh-tuduh Tuhan terus ini. Aku lagi dihukum Tuhan, aku lagi dihukum Tuhan. Wah, kalau gitu kita bisa bebas dong. Itu kuk perhambaan. Kalau gitu kita bisa bikin semaunya, itu kuk perhambaan. Bagi orang yang di dalam Kristus, ayat tentang apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai, itu berlaku. Saudara gak masuk kantor, dipecat, itu bukan Tuhan hukum. Itu akibat. Saudara malas sekolah, gak naik kelas, itu bukan penghukuman, itu akibat. Haleluya. Ada orang maling ayam, lalu digebukin sekampung, itu bukan jangan pulang ke rumah, oh Tuhan kau hukum aku Tuhan. Tuhan bilang, aduh nak, aku lagi sibuk mengasihi, kau malah tuduh aku menghukum. Ya. Itu namanya akibat, saudara. Nah, kembali lagi saudara lihat di dalam Alkitab bahasa Indonesianya bahasa Inggrisnya berbeda. Ada hal yang kurang dari Alkitab bahasa Indonesia. There is therefore now no condemnation, tidak lagi ada tuduhan. Jadi bukan hanya nggak ada penghukuman, tuduhan pun nggak ada. Ya, jadi istilahnya JPU-nya nggak berfungsi gitu loh. Tidak ada tuduhan to them which are in Christ Jesus. Saudara tahu kalau kita nggak percaya ini seringkali ini menimbulkan kita nggak semangat, kita nggak bergairah. Dan bahkan karena kita sering merasa dituduh, kita pun jadi nuduh. Tuh lihat tuh, tuh lihat tuh, tuh. Karena kita seringkali kita tertuduh. Dengar saudara, apapun kegelapan yang pernah terjadi dalam hidupmu, tetapi ketika engkau datang kepada Yesus, engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau sudah berpindah dari gelap kepada terang yang ajaib. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dalam hidupmu. Itulah orang yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan.
Dan saudara, yang membawa kita berpindah dari gelap kepada terang itu bukan ruangan, bukan pintu ruangan, tapi karya salib. Jadi di dalam Yesus, ketika engkau terima Yesus, engkau dibawa pindah. Nih, salib ini membuka pintu. Salib ini memberi jalan. Salib ini memberi kelayakan. Engkau ada dalam terang. Nggak bisa gini tuh. Hari ini gelap, besok terang. Ini terlalu mahal. Salib. Ketika engkau terima Yesus, memang hidupmu masih punya kekurangan, kelemahan, kesalahan, kejelekan. Jadi orang benar itu pemberian. Itu status. Saudara lihat, misalnya namanya Bonar Tampu Bolon. Dia ujian pun nilai 0 tetap namanya Bonar enggak? Dia orang kota Kudus. Dia jatuh dalam dosa, dia tetap orang kota Kudus enggak? Itu status. Wah Pak, aku orang benar, aku orang kudus, itu status. Saudara orang Indonesia, engkau bikin matamu biru pakai kontak lens, rambut pirang, lalu kulit dicat silver, lalu pergi ke pinggir jalan. Saudara tetap orang Indonesia enggak? Betul. Tapi kita ini orang benar, orang kudus yang kelakuannya masih gak nyambung kan. Katanya orang benar tapi kelakuannya masih ngaco. Katanya orang kudus tapi kelakuannya masih ngaco. Itulah anugerah. Itulah anugerah. Gini saudara. Menurut saudara, orang yang udah kuliah kedokteran capek-capek, belajar capek-capek, begitu lulus langsung bisa praktek dokter? Enggak. Masih belajar. Menurut saudara, orang yang kuliah arsitek langsung dia bisa praktek dengan baik? Tidak. Tapi begitu dia latih, bisa jadi baik. Di dalam Kristus ada pekerjaan yang jauh lebih hebat daripada latihan. Namanya kuasa Roh Kudus. Haleluya. Itulah Tuhan yang benar-benar Tuhan yang tidak hanya beri perintah, ini gak boleh, itu gak boleh, tapi manusia tak berdaya. Saudara, nah ini dia. There is therefore no condemnation. Tidak ada tujuan lagi to them which are in Christ Jesus. Orang yang ada dalam Kristus Yesus. Dan ini ciri orang dalam Kristus Yesus. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ini orang dalam Kristus Yesus. Dia tidak berjalan oleh daging, dia berjalan oleh roh. Jadi kalau kita nonjok orang, pastikan itu dari roh. Roh Kudus, aku mau nonjok dia. Saudara mau merokok, pastikan itu dari roh kok. Roh Kudus, aku mau merokok. Saudara, kekristenan ini persoalannya saudara. Kenapa banyak orang gak tertarik dengan kekristenan? Karena mereka pikir Kristen cuma 2 jam di gereja, habis itu di luar. Gak ada bedanya dengan orang yang tidak Kristen. Saudara tahu yang membedakan kita bukan kelakuan kita langsung sempurna, kita langsung bebas dari semua yang jahat. Tidak. Tapi yang membedakan kita
ada pegangan hidup yang dahsyat, yang dapat diandalkan, bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku, kata Tuhan. Memang ini tidak lebih menarik daripada oleh uang, oleh berkat. Saudara, jadi orang yang ada dalam Kristus, dia tidak berada dalam tuduhan, dia hidup oleh Roh. Nanti kita akan lihat bagaimana, saudara. Nah, kita perhatikan, Yesus turun ke dunia dalam rupa manusia ini. Dia sebagai Tuhan, tapi mau turun dalam rupa manusia. Dia tidak bercacat bercela. Apakah ini mungkin? Oh, ini bukan sesuatu yang baru bagi Tuhan. Adakah manusia yang tak bercacat, tak bercela? Ada? Ada nggak? Adam dan Hawa? Dia tidak lahir dari manusia, dia lahir dari Allah. Sekali lagi, saudara, jangan kita dibatasi oleh pikiran berdosa. Lahir itu artinya berarti ada ibu-ibu mengandung, lalu lahir bayi. Itu kata kita, lahir artinya procreation. Procreation artinya dicipta dari yang sudah ada. Ada Tuhan, dia cipta manusia. Itu artinya dia lahirkan manusia. Dia sempurna. Adam dan Hawa. Tapi manusia yang sempurna pun bisa jatuh dalam dosa. Apalagi manusia yang sudah, makanya udahlah, jangan sok kudus lah saudara. Jangan sok soleh lah. Kadang-kadang yang sok-sok ini seringkali yang ini nih, pendeta ini saudara. Tapi semenjak aku kenal pendeta Paulus, 7 kitab, paling banyak dia tulis kitab di Alkitab saudara Paulus. Dia pun merasa begini saudara, aku yang paling hina dari semua orang berdosa. Tuhan akan jauh lebih mudah berkarya kepada orang yang merasa berdosa daripada orang yang merasa saleh hidupnya. Nah, sekarang dia sendiri mau turun. Tadinya dia lahirkan manusia sempurna, berdosa, tapi jatuh dalam dosa. Sekarang dia sendiri mau turun dalam rupa manusia. Dia Tuhan 100%, tapi mau turun dalam rupa manusia 100%. Manusia. Dan saudara, perhatikan bagaimana apa yang terjadi dengan Yesus. Sama seperti Adam dicobain sama iblis, demikian juga Yesus dicobai sama iblis. Yang sempurna, yang kudus, luar dalam, dicobain sama iblis. Saudara, jangan salah kaprah lagi, seringkali tuduh Tuhan cobain kita, Tuhan cobain kita. Emang Tuhan gak ada kerjaan nyobain orang? Ya. Nah, kita lihat saudara, pencobaan yang pertama, ada 3 pencobaan yang dialami. Iblis datang, dia bilang, jika engkau anak Allah. Saudara lihat, iblis serang dulu identitas kita. Jika engkau anak Allah. Karena iblis tahu apa yang terjadi dengan Yesus. Setelah Yesus dibaptis, ada suara dari langit bilang gini, inilah anak yang kukasihi. Lihat, iblis bukan hanya menyerang identitas kita, mengurangi identitas kita. Jika engkau anak Allah. Padahal suara surga bilang ini, inilah anak yang, saudara, dia bukan hanya bilang jika engkau anak Allah, dia gak bilang begitu. Dia gak bilang inilah anakku, enggak.
Tapi inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Lalu dia bilang apa? Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Lalu Yesus menjawab, nah inilah orang yang hidup oleh roh. Haleluya. Ini orang yang hidup oleh roh, minta maaf. Saudara boleh bahasa roh, mau di mobil, mau di mall, mau di mana aja. Tapi ketika engkau menghadapi apapun juga, apa yang ada dalam hatimu? Apakah perasaanmu yang bicara? Apakah pikiranmu yang bicara? Atau firman yang bicara? Ini anak Allah yang sempurna, yang tak bercacat. Ketika dia diserang, dia jawab, ada tertulis. Haleluya. Saudara pulang dari gereja ingat apa? Ada tertulis. Bukan ada pendeta khotbah. Kayak saya dulu ini orang berdosa ini saudara. Pulang gereja berantem sama teman. 32. Ayat gak ada 30, gak ada 32. Kami berantem karena kami tebak-tebakan. Berapa kali pendeta ngangkat gagang kacamata. Itulah orang berdosa. Lagi khotbah aja pikirannya kemana-mana itu kan. Ya kan. Sesama orang berdosa ini suka cita semua saudara. Begitu ada orang Farisi kita jadi takut gitu kan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah kita suka pakai begini kan, Pak butuhnya kita firman itu, tapi kan perlu juga kita makan ini Pak. Macam Tuhan gak tahu aja kebutuhan kita gitu ya. Saudara, kenapa serangan iblis yang pertama mengenai makanan? Nah, ini penting. Kenapa mengenai makanan? Kok yang pertama itu mengenai makanan loh. Ya, jadi Amsal itu kasih nasihat saudara. Kalau di hadapan raja-raja kita makan, mesti taruh katanya pisau di sini. Ya. Ingat kejatuhan Adam atau manusia. Adam itu artinya manusia. Adam pertama. Yesus disebut Adam terakhir. Adalah karena apa? Makanan. Makan buah pengetahuan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi kejatuhan Adam bukan maling. Bukan merampok, bukan membunuh, tapi kejatuhannya tidak taat, melanggar perintah Tuhan, berontak. Dia lawan Tuhan bilang jangan ngana makan itu ya, semua ngana boleh makan ini. Wah, rupanya Adam ini orang Manado saudara. Di Manado sana yang gak boleh dimakan, semua daun dimakan kecuali daun jendela. Saudara, dari sekolah minggu kita dengar ayat ini, tapi saya bingung, Tuhan kok tega banget ya, cuma makan buah doang. Itu bukan buah yang digambarkan di laptop saudara, yang kegigit setengah. Ini buah bukan sembarang buah. Adam dan Hawa pada zaman itu saya rasa dia gak punya beda. Manusia zaman dulu beda. Saudara tahu gak? Kira-kira Adam dan Hawa makan berapa kali setahun? Berapa kali setahun? Saudara makan berapa kali setahun? Makan apa Pak? Ya apa saja yang dimakan. Mau kerupuk, mau cendol, kira-kira berapa kali? Ada yang bisa hitung berapa kali saudara makan setahun? Gak bisa hitung ya.
Luar biasa saudara. Makanya dunia makan ini perlu kita bahas ini. Sebab Alkitab mengajarkan kita, berikan pada kami. Nah, ini bukan all you can eat, sepuasnya. Ya. Saudara, kami nginep di hotel itu kemarin, makanannya memang enak-enak. Tapi saya taruh di sini pisau. Setiap kali kami pergi Israel, nah ini Pak Daniel ini contohnya. Lihat gembala makannya apa? Wah. Jangan pendeta sama singa gak bisa bedain saudara. Apa aja mau dimakan. Ya. Kejatuhan manusia yang pertama ini bukan tentang soal makan itu. Makan. Itu artinya. Apa? Makan. Nah, mari kita lihat saudara. Lukas 17 ayat 16 sampai 28. Katanya hal kedatangan Yesus seumpama seperti pada hari zaman Nuh. Ada apa zaman Nuh? Mereka makan dan minum. Ayat yang ke-28. Kedatangan Yesus nanti seumpama zaman Lot. Ada apa zaman Lot? Mereka makan minum. Wow, enak nih pulang dari sini. Suami-suami senang, berarti menghemat kita ini mah. Saudara beli baju mungkin saudara masih bisa hitung berapa setahun. Tapi beli makanan, saya gak yakin ada saudara yang bisa hitung berapa. Beli mobil bisa hitung, beli rumah bisa hitung, beli makanan pasti gak ada yang bisa hitung. Jadi katanya saudara ayat 30 dikatakan, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Ini terjadi bukan hanya kedatangan Yesus yang kedua, tapi juga kedatangan Yesus yang pertama. Pada saat Yesus datang, manusia sibuk makan, minum, kawin dan dikawinkan. Seperti zaman Lot, manusia makan, minum, membeli dan menjual, dagang, bisnis, cari uang, menanam dan membangun. What's the problem with eating and drinking? Problemnya adalah ini saudara. Begitu menariknya makan minum, begitu menariknya dagang bisnis cari uang, begitu menariknya membangun, Yesus tidak menarik lagi. Begitu menariknya makan minum, orang gak lihat lagi tanda-tanda kedatangan Yesus sudah digenapi, kitab para nabi digenapi. Makanya waktu Yesus datang, tidak ada pesta besar. Sampai Yesus disalibkan pun saudara. Tidak ada yang berduka. Murid-murid kabur. Petrus kemana? Cari makan dan minum. Praktek lagi dia. Nangkap ikan. Rupanya saudara perihal makan minum ini menarik. Dan berapa banyak orang mati bukan karena penyakit, tapi mati karena makan dan minum. Pepatah dunia itu ada dasarnya. You are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Ini mau bicara spiritually, ini mau bicara physically, both of them sama. Satu kali kami mengikuti konferensi di Amerika saudara, pada tahun 2001. Konferensi dihadiri oleh kurang lebih 10.000 orang dari berbagai negara. Pulang dari konferensi itu, tiba-tiba seorang hamba Tuhan tidak dikenal datang kepada istri saya. Ini sesuatu yang aneh, kami tidak kenal dia, tapi dia juga menyampaikan pesan yang aneh.
Give my children healthy food. Give my children healthy food. Istri saya dengar, pulang kami bahas di kamar. Apa maksudnya ya? Ini konferensi bukan tentang diet, bukan tentang kesehatan jasmani. Ini konferensi doa, konferensi profetik oleh hamba Tuhan Maurice Cerullo. Kok ada orang datang bilang give my children healthy food? Ya udah, kami nangkep berarti dua. Healthy food physically, healthy food spiritually. Healthy food physically gampang, kita langsung cerna. Healthy food spiritually itu pencarian. Saudara, kita rubah langsung pola hidup kita. Ibu mertua saya seorang dokter mengajarkan tentang diet, haleluya namanya. Seorang hamba Tuhan umur 40 tahun tapi penampakannya seperti umur 70 tahun. Lalu dia belajar makanan-makanan yang diajarkan di Taman Eden. Manusia hanya diajar makan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Manusia tidak diajar makan kucing, kecoa dan kawan-kawannya. Maksud saya binatang. Umur manusia masih panjang, masih 900 tahun walaupun jatuh dalam dosa. Kapan umur manusia jatuh? Turun drastis setelah Nuh. Karena di Bahtera Nuh, itu babi masuk, kambing masuk, ular masuk. Saudara tahu pandemi kemarin ini akibat apa? Makanan. Lalu umur Nuh 120 tahun. Turun drastis. Saudara, Yesus menjawab tentang makanan ini pakai ayat. Ulangan 8 ayat 3 dia quote. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah. Jadi budak-budak ini mesti dibuat rendah hati. Tinggi hati itu bahaya, saudara. Ini budak, siapa? Budak. Budak aja mesti dibuat rendah hati. Bayangkan, gimana nih budak jadi bos? Mereka ini perbudakan ratusan tahun, profesional budak. Rupanya orang jadi budak pun bisa sombong, saudara. Manusia itu jadi budak daging, budak pikirannya, budak perasaannya sombong. Maka dia mesti dibuat rendah hati. Tuhan izinkan mereka lapar. Karena Tuhan mau turunkan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya. Untuk membuat mereka mengerti. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari perkataan Tuhan. Semenjak Tuhan ngomong ini, maka mana turun dari langit. Jadi saudara jangan anggap enteng firman, jangan pikir menang tender maka mana turun. Belum tentu berapa banyak yang menang tender, tapi kalah dalam pertarungan karakter, kalah dalam pertarungan hubungan, kalah dalam pertarungan daging. Saudara, Yesus menjelaskan tentang ini panjang lebar di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ini kisahnya setelah mereka makan dari 5 roti 2 ikan, 5.000 orang lebih makan, sisa 12 bakul. Lalu mereka cari Yesus, Yesus di mana? Wow, mereka cari Yesus, saudara. Saudara ke gereja cari siapa? Cari siapa?
cari worship leader? Berapa banyak orang cari worship leader? Worship leader yang ini nih, bagus ini, yang Pak Nelson ini enak ini. Kalau yang itu, udahlah malas aku nyanyi. Saudara ke gereja cari siapa? Cari Yesus? Ketemunya Asyar. Berapa banyak orang ketemu Asyar sakit hati. Gara-gara Asyarnya lagi sakit gigi. Nggak senyum dia. Nah mereka cari Yesus. Begitu mereka ketemu Yesus, Yesus bilang, kamu cari aku bukan karena kamu percaya aku Mesias. Kamu cari aku karena kamu sudah kenyang. Jadi kamu cari aku karena perut. Saudara, lalu singkat cerita, Yohanes 6 ayat 48. Yesus bilang begini, akulah roti hidup. Kamu mau cari perut kan? Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun. Mereka telah mati. Maksudnya mana yang turun di padang gurun itu sementara. Untuk isi perut ini sementara. Inilah roti yang turun dari surga. Namanya Yesus, makanya lahir di rumah roti namanya Bethlehem. Ia tidak akan mati, haleluya. Saudara dan saya yang terima roti hidup, engkau tidak akan mati. Haleluya. Pak, tapi kan kita masa 200-300 tahun di Pekanbaru ini Pak. Nggak ada temennya lagi nanti Pak. Begini saudara, kita akan hidup dalam hidup yang kekal sejak di bumi ini. Barang siapa makan dari roti hidup itu, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan itu adalah apa? Dan akan kuberikan untuk hidup dunia. Dilanjutkan lagi, makanya kita terima perjamuan itu saudara jangan anggap enteng. Yohanes 6 ayat 53, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah, darahku adalah benar-benar. Jadi ini bukan sekedar gitu simbol-simbol. Saudara terima, aku makan tubuh Yesus. Di dalam tubuh Yesus ada mata, telinga, jantung, tulang, ginjal, usus. Aku sedang makan. Kalau matamu sakit, aku sedang makan mata Yesus. Kalau telingamu sakit, aku makan telinga Yesus. Haleluya. Loh, saudara itu gak bisa lari dari situ. Dan tolong percaya, ini yang ngasih tahu kuliah S3 ini saudara. Bukan karena itu saudara. Memang Alkitab begitu. Tubuhku benar-benar makanan. Disebut lagi benar-benar makanan. Kalau engkau punya masalah dengan jantung, aku makan jantungnya Yesus. Haleluya. Wow, jemaat di sini bukan hanya panjang umur, sehat-sehat semua saudara. Haleluya. Dan yang bikin sehat, sukacita lagi. Kenapa? Karena sehat tanpa biaya mahal. Haleluya, ada orang sehat biayanya banyak saudara. Ya dia cari uang untuk habisin untuk biaya kesehatan terus. Ya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, itu pencobaan yang pertama. Pencobaan yang kedua, kita sudah tahu kisahnya. Ini serangan iblis yang kedua. Maka iblis dengar Yesus dicobain menjawab pakai ayat Alkitab. Sekarang iblis mencoba Yesus langsung pakai ayat. Tadi dia gak pakai ayat saudara. Jadi kalau ada iblis bawa ayat sama saudara, berarti iblis yang agak lebih rohani nih. Iblis yang agak apa? Ibu-ibu kalau berantem sama suami pakai ayat gak? Bapak-bapak pakai ayat enggak? Pak, sebentar Pak. Sebelum kita ribut. Ada tertulis.
Segala sesuatu yang kau lakukan, lakukan dalam nama Yesus. Papa doa dulu, mama doa. Masing-masing doa. Tuhan, sebelum aku ribut sama suamiku, beri aku kekuatan Tuhan. Kadang-kadang malah ayat ini saudara, makanya saudara lihat pendeta sama pendeta ribut di YouTube. Jarang loh pendeta Buddha sama pendeta Buddha ribut. Yang sering pendeta Kristen, aku gak ngerti kenapa saudara. Luar biasa ya. Lalu setan bilang apa? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis. Jadi setan baca Alkitab. Coba tanya kiri kanan, baca? Baca? Katakan bersama, talitakum. Iya, gak ikut juga ngaku-ngaku aja udah. Gereja ini kasih fasilitas, saudara nggak mau ikut ya rugi sendiri. Ya, nanti waktu hidup menderita, Tuhan mana, Tuhan bilang tiap pagi aku udah bangunkan engkau di talitakum, enggak mau kau datang. Ya. Lalu saudara, Yesus pun menjawab pakai ayat. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Serangan iblis yang kedua berbicara tentang apa? Kebebasan dan hak asasi. Oh Tuhan pasti lindungi, kau bebas. Kau bisa lakukan apa sih? Kalau dia memang Tuhan yang baik, dia pasti lindungi engkau. Begitu gak dilindungi, oh Tuhan jahat. Tuhan bilang enak aja. Saudara loncat aja dari lantai 20. Pasti jatuh. Gak ada yang naik. Jangan cobain Tuhan Allah. Ini tentang kebebasan dan hak asasi. Saya gak punya waktu untuk bahas ini saudara, tapi saya mau bilang kepada saudara. Orang-orang yang suka menuntut haknya. Dengarkan yang kudus, benar dan mulia namanya Yesus. Dia sendiri melepaskan haknya. Kita kan menjawab aja, hakku, aku harus jawab dia. I have to say what I have to say. Aku harus lawan dia, aku harus balas dia. Pencobaan yang terakhir adalah iblis bawa Yesus ke atas, lalu tadi iblis pakai ayat, sekarang dia nggak pakai ayat lagi saudara, dia coba lagi Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Anyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, serangan iblis yang ketiga adalah tentang kekuasaan. Dunia sedang masuk di dalam apa yang Alkitab sudah catat. Manusia ingin berkuasa menjadi Tuhan bagi manusia lain. Dan apa yang sedang diciptakan di dunia ini akan menjadi alat-alat untuk terjadinya one world government. Dunia dengan satu pemerintahan. Bukan presidennya satu, bukan rajanya satu. Tapi akan ada stakeholder. Kekuatan yang akan mempengaruhi, yang akan memerintah dunia ini. Dan orang semuanya seperti domba dibawa ke pembantaian, seperti gak bisa lawan. Semua mesti seperti ikut. Dan ketika engkau tidak mengenal Kristus, hancurlah sudah. Saudara, bagaimana Yesus menghadapi ini semuanya? Kita lihat saudara, sebelum ini terjadi, Yesus sudah tahu ini akan terjadi. Oh, iblis akan mencobai dia. Nah, Yesus yang kudus pun di dalam Matius pasal yang ketiga, mundur daripada Matius 4 tadi, saya akan tutup dengan ayat beberapa ayat ini saudara. Yesus dibaptis. Setelah dibaptis, langit terbuka, ada Roh Allah turun. Seperti burung bentuknya pada saat itu. Lalu ada suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa Yesus tidak berdosa tapi dibaptis? Yesus gak punya kesalahan tapi dibaptis. Yesus tidak perlu dibaptis. Yohanes membaptis benar banget. Jadi saudara yang merasa engkau gak perlu dibaptis, jangan-jangan engkau titisan Yesus.
Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa. Yesus dibaptis untuk mendeklarasikan kepada dunia. Sebelum dia memulai pelayanannya, ini Yesus umur 30 tahun. Jadi Yesus dibaptis bukan dibawa ibunya digendong lalu dijipratin air. Dan saya mau katakan kepada saudara, yang bikin polemik terhadap baptisan ini adalah pengertian manusia, adalah perkataan manusia, adalah pendapat manusia. Ketika kita kembali kepada apa yang ditulis Alkitab tentang Yesus, maka semua kita mestinya punya kebenaran yang sejati. Nggak perlu berpolemik, baptisan masih bayi, perciklah, nggak perlu ribut soal itu. Karena jelas, baptisan bukan bayi. Jelas, Yesus sesudah keluar dibaptis, keluar dari air. Ngapain dipercik kalau dia, apalagi zaman dulu pakai jubah kan, biaya laundry mahal. Dan ini bukan tentang percik, bukan tentang selam. Roma 6 ayat 4, baptisan itu artinya kita ikut dikubur. Makanya baptis begini, lalu dibangkitkan. Makanya kenapa mesti kok yang begini? Nggak usah ribut yang gitu-gituan. Aku mau dibaptis supaya manusia lama aku ikut dikuburkan. Makanya hamba Tuhan itu ada yang baik saudara. Kalau dilihatnya agak banyak dosanya, agak lama di dalam. Ya. Saudara lihat, setelah dia menerima karya salib, maka kita terima Roh Kudus. Ini kuncinya saudara untuk kita bisa mengalami kemerdekaan sejati. Karya salib bukannya mengampuni, karya salib bukannya menguduskan, karya salib melayakkan kita diangkat menjadi anak Allah. Dan dia beri bukti bahwa kita anaknya adalah dikasih DNA-nya. Apa DNA-nya? Roh Kudus. Jadi orang yang nggak hidup oleh roh, saya nggak tahu kenapa dia ngaku Kristen. Kristen itu hidup oleh roh. Bukan hidup oleh kenyataan, bukan hidup oleh keadaan, bukan hidup oleh uang, bukan hidup oleh harta, bukan hidup apa kata filosofi dunia, bukan hidup apa kata orang. Orang Kristen hidup oleh Roh Kudus. Orang Kristen bukan hidup oleh perbuatan orang. Orang boleh buat jahat, buat buruk sama kita saudara. Kita gak bisa halangin orang mau buat apa sama kita. Tapi kita harus hidup oleh Roh Kudus. Dan saudara, kemudian Yesus di dalam Matius pasal 4 ayat yang kedua. Sesudah dibaptis, Roh Kudus turun, lalu Yesus ngapain? Yesus berpuasa. Dia berpuasa. Mari kita semua anak-anak Tuhan mesti belajar puasa. Kita bukan puasa yang begini saudara ya. Begitu puasa ada yang makan, kita sakit hati. Itu bukan puasa. Saya dulu di Singapura saudara tinggal di apartemen sama teman saya yang puasa. Terus saya dikirimin makanan, saya makan. Besok-besok dia gak teguran sama saya saudara. Sepanjang dia puasa, dia marah sama saya, dia benci sama saya. Saya dalam hati saya gimana caranya itu? Sambil puasa tapi sambil benci. Kita malah senang. Kenapa? Karena artinya saudara, kita merdeka dari dunia ini. Ya. Kalau puasa semua orang harus buat baik. Ada yang buat nggak benar, kita malah lebih marah dari dia. Orang yang nggak puasa bilang gini, loh kalau gitu ngapain gua ikut puasa sama lo? Dan puasa kita bukan tergantung gini saudara. Saudara lagi puasa nih, lalu saudara jalan, hujan turun, lalu kemasukan air. Batal. Saya yakin betul semua yang puasa pasti pernah ketelan liurnya sendiri. Ya, saudara lihat, puasa harus sampai lapar. Amin jemaat. Pak, saya puasa pak, tapi saya nggak tahan lapar. Ya ampun. Puasa memang harus lapar bro, bukan ayam pakai simpan di tembolong.
Saudara, Yesus terima Roh Kudus ini turun, dia melatih untuk hidup oleh Roh dengan cara bagaimana? Berpuasa. Saudara, ini yang Tuhan taruh kepada saya. Engkau mau hidup berkemenangan? Engkau mau diangkat dalam kemuliaan? Mulai bulan Agustus ini semua ikut puasa. Ya, yang gak tahan ini, yang senangnya makan ini, puasa ya Pak. Aduh, saya gak tidur gak apa-apa Pak, asal jangan gak makan. Ya kan, saudara, penting untuk kita puasa. Nanti berikutnya kita akan bahas bagaimana puasa ini. Dan puasa kita harus sama berdoa. Kalau puasa tanpa doa itu diet namanya. Puasa harus sama baca firman. Dan di gereja ini saudara, saya canangkan mulai hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus Tuhan yang kudus dan benar berpuasa. Kami pun orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Di gereja ini kami pun mengambil keputusan bersama. Kami ingin ikut seperti Yesus berpuasa. Yang mau katakan amin. Yang mau angkat tangan saudara. Malaikat catat setiap tangan-tangan yang namanya terangkat ini. Tangannya terangkat. Catat nama-nama ini malaikat. Berpuasa, 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 berpuasa. Jadilah menang, jadilah menang. Saudara, Tuhan taruh sama saya ada 3 gerakan doa puasa bersama kita. Yang pertama, puasa raya. Semua gereja di bawah pembinaan Pak Niko, baik di Indonesia maupun di luar negeri, semua mengambil keputusan puasa setiap hari Sabtu. Pak, saya kerja hari Sabtu. Oke, saudara kerja, saudara puasa. Nanti setelah selesai kerja, ada link ibadah puasa, saudara ikut. Bayangin kurang apa Tuhan sediakan fasilitas. Kalau masih gak ikut, namanya kurang apa lagi saudara? Kurang ajar katanya. Bagi saudara yang tidak bekerja, jangan sok-sok sibuk. Beri dirimu datang doa puasa di gereja ini, Tuhan sediakan fasilitas. Minggu depan ini saya undang khusus hamba Tuhan datang untuk bicara. Pendeta Riza Solihin yang hidupnya hancur karena narkoba, hancur otaknya saudara. Dia dari agama seberang, bukan Kristen. Tapi ketika dia berjumpa Yesus, oh nyata, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dalam waktu sekejap orang yang hancur karena narkoba mengalami kemerdekaan, dipakai Tuhan dahsyat saudara. Ya. Saudara, Sabtu jam 10.30 di gereja ini, setiap Sabtu ada puasa. Bagi saudara yang kerja, tanya bos, bos boleh gak saya ikut doa puasa bos? Bos mau perusahaan ini diberkati? Izinkan saya ikut doa puasa. Kalau bos nggak kasih saya izin, saya lapor Pak Gembala saya. Kan bos juga gereja di situ kan. Saudara, saya kasih tahu ini sama jemaat, saya mengasihi saudara. Ini tuntunan Roh Kudus Tuhan taruhkan kepada gereja kita untuk kita mengalami bangkit dan jadilah pemenang. Yang kedua, puasa pribadi di luar hari Sabtu. Saudara boleh pilih, mau salah satu hari, mau 2 hari, terserah. Pokoknya minimum 1 hari di luar hari Sabtu. Saudara mau pilih Senin, Selasa, atau Rabu, terserah. So ambil puasa. Ya, nanti kita akan bahas puasa yang baik. Dokter ahli menjelaskan bagaimana puasa yang baik, saudara. Lalu yang terakhir, ini dahsyat. Puasa gadget. Haleluya. Bayangkan gadget ini memuridkan hidup manusia, saudara. Saya melihat anak kecil maju ke depan ketika anak-anak didoain tumpangin tangan, saya tumpangin tangan. Ada anak tetap dengan gamenya maju ke depan. Kenapa dia bisa maju ke depan? Karena emaknya bawa dia maju ke depan. Begitu saya pegang gadgetnya, dia terguling-guling di lantai marah, saudara. Ini anak itu lahir, emaknya belum tahu gadget. Anak itu lahir, emaknya belum main gadget.
Anak itu lahir, mungkin emaknya baru belajar gadget. Bayangkan kalau ke depan ini, sebelum anaknya lahir, emaknya sudah main gadget. Sementara anaknya dikandung, emaknya main gadget. Begitu anaknya lahir, emaknya lagi main gadget. Tiap hari emaknya gadget, anaknya kayak apa? Aku enggak ngerti kira-kira ke depan ini kayak apa, saudara. I don't understand. Let me tell you something. We are in a very serious critical situation. Kalau kita nggak nangkap ini, saudara. Dan saya pikir sederhana. 2206 is not hard. Anak-anak jam 10 malam, handphone taruh di laci kamar mama, kunci. Tidurlah dengan damai. Papa mama gimana? Masuk juga ke dalam. Ada yang bilang, Pak saya urusan kantor Pak. Handphone saya harus nyala. Oke, kasih tahu sama kantormu. Pak boleh nggak Pak, kalau ada berita, telepon saya atau SMS, sebab internet saya akan matikan. Begitu jam 10 malam, internet off semuanya. Dan tolong saudara lapor kepada saya kalau ada internet yang masih nyala. Saya akan minta Telkomsel untuk mencatat setiap jemaat gereja ini. Supaya internet di rumah saudara jam 10 off semua. Bangkit dan jadilah pemenang. Haleluya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku berserah. Mari, berapa engkau yang sungguh mau Yesus Tuhan? Aktivasi roh kita. Yesuslah berdaulat atas hidupku. Hidupku berserah. Hidup di dalam Kristus, hidup oleh roh. Amin saudara. Mari kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Apa yang dikatakan firman yang keluar dari mulut Yesus, itu adalah kebenaran yang sejati. Kita tidak hanya melakukan ritual, tapi kita mau terima. Iman itu menjadi nyata. Mari saudara, dengan bangga kita terima korban yang sempurna. Dengan bangga ucapan syukur kita kepada Dia yang mau menyatakan kasih yang nyata. Mari angkat roti di tangan kananmu. Ucapkan syukurmu, terima kasih Tuhan Yesus. Aku boleh menerima korban yang sempurna. Tubuh dan darah Yesus benar-benar makanan bagi hidupku. Menghidupkan aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat darah yang kudus yang sudah tercurah. Oleh darah Yesus, kami semuanya dikuduskan, dilayakkan jadi anak. Dilayakkan untuk terima DNA Bapa, yaitu Roh Kudus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, ucapkan syukur, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kristus memerdekakan kami semuanya.
Engkau yang sadar dikasihi, engkau berharga di mata Tuhan. Dari hatimu nyanyikan ucapan syukurmu. Agungkan Yesus Tuhan. Kristus memerdekakan kami. Haleluya, haleluya. Urana marala bakarana marala 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 bu. Hirana bayashende. Ina marala wo. Marala 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 marala. Berapa saudara yang hari ini mau menerima baptisan seperti Yesus? Hidup lamamu dikuburkan, engkau dibangkitkan dengan hidup yang baru, dan engkau hidup oleh Roh Kudus. Seperti Yesus engkau melatih dirimu berpuasa. Saudara yang mau ikut berpuasa bersama, angkat tanganmu. Aku berdoa Bapa, setiap tangan-tangan yang terangkat, sekarang kami mau latih hidup kami untuk hidup oleh Roh. Kami mau berpuasa bersama-sama, baik puasa raya Sabtu maupun puasa pribadi dan puasa gadget. Dalam nama Yesus, mari terima pengurapannya. Urala marala 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 alami kemerdekaan yang sejati. Haleluya.